Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang bersapaan dengan kita pada kesempatan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang bersapaan dengan kita di hari ini yaitu yang tertulis pada kitab Ester pasal 9 ayat 15 sampai dengan 19, saya bacakan untuk kita. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pernahkah kita merasa di dalam perjalanan hidup kita, merasa tekanan hidup yang begitu sangat berat, apalagi tekanan hidup melalui ancaman dari orang yang ada di sekitar kita? Bila kita pernah mengalaminya, bila kita pernah merasakannya, tentu ada rasa takut yang begitu luar biasa. Bahkan kita ingin sekali membela diri kita dari ancaman tersebut, bukan? Apalagi bila memang kita tidak melakukan hal yang salah dan hidup kita terasa terancam oleh orang lain. Seperti itulah yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi ketika mereka diancam akan dibunuh melalui rencana jahat yang telah dirancangkan oleh seorang bernama Haman. Haman adalah seorang perdana menteri kerajaan Persia yang pada waktu itu kerajaan Persia berhasil menaklukkan Babel. Haman adalah seorang yang begitu membenci orang-orang Yahudi, dan pada saat itu dia menyusun rencana untuk menghancurkan, untuk membinasakan, untuk membunuh orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Namun rencana jahat itu diketahui oleh seorang bernama Mordekai yang adalah orang Yahudi. Dan Mordekai langsung melaporkannya kepada Ester yang telah diangkat menjadi ratu oleh Raja Ahasiweros yang memimpin kerajaan Persia pada waktu itu. Kemudian Ester menyampaikan rencana jahat Haman itu kepada raja. Dan pada akhirnya kalau kita membaca di pasal-pasal sebelum pasal 9, Haman dihukum mati dan raja memberi perintah agar orang-orang Yahudi menyelamatkan diri mereka dari orang-orang yang membenci mereka, dari orang-orang tangan kanannya Haman yang telah merencanakan rencana jahat kebinasaan atas orang Yahudi pada waktu itu. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
Cara mereka untuk menyelamatkan diri tidak lain dan tidak bukan dari ancaman yang datang kepada mereka adalah dengan membunuh. Membunuh orang-orang yang membenci mereka. Membunuh orang-orang yang bekerja sama pada waktu itu dengan Haman. Mengapa cara menyelamatkan diri mereka adalah dengan membunuh? Karena sebenarnya mereka tidak punya pilihan lain lagi untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka membunuh para pengikut Haman, para pembenci-pembenci mereka, orang-orang yang jahat kepada mereka, tapi mereka tidak menjarah barang rampasan dari musuh mereka tersebut. Tidak ada yang mereka rampas, tidak ada yang mereka ambil yang bukan menjadi milik mereka. Mereka murni hanya menyelamatkan diri mereka saja pada waktu itu. Kemudian pada hari yang telah mereka tentukan, mereka tetapkan seperti yang kita baca pada firman hari ini, mereka menetapkan sebuah hari raya Purim sebagai hari raya ungkapan syukur mereka, hari raya sukacita mereka, sebab mereka bersukacita atas kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup mereka. Walaupun memang tidak ada penggunaan kata Tuhan dalam kitab Ester ini, tapi Tuhan tetap berkarya di dalam hidup umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang menjadi perenungan pada kita melalui firman ini? Melalui Ester, melalui Mordekai, melalui peran juga seorang raja bernama Ahasiweros. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah serahkanlah hidupmu seutuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita pasti pernah mengalami tekanan hidup. Kita pasti pernah mengalami masalah, problem, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat pekerjaan kita, dengan kerabat-kerabat kita, dengan tetangga-tetangga kita. Mungkin kita diancam, kita difitnah, kita dikucilkan, bahkan sampai orang lain mereka rekakan hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Ingat, serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Sabar menanggung setiap pergumulan demi pergumulan dan percayalah bahwa Tuhan pasti berkarya menyelamatkanmu dari segala beban hidup yang menimpamu. Hari ini kita belajar dari pribadi Ester dan juga pribadi Mordekai yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ester dan Mordekai sebagai alat Tuhan. Tetap saja yang berkarya menyelamatkan hanyalah Tuhan, sebab tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga harus percaya bahwa akan ada orang di sekitar kita yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita dari berbagai hal yang membuat kita terancam, terpuruk, difitnah, dikucilkan, dan lain-lain. Dan kita juga harus ingat, kita pun dipakai oleh Allah untuk hal-hal yang baik yang sudah dirancangkan oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, sebab Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua dipakai Tuhan untuk mendatangkan rencana kebaikan yang sudah Tuhan tetapkan atas kehidupan kita masing-masing. Tuhan tahu kok apa yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan tahu kok apa yang harus Dia perbuat dalam hidup kita untuk menunjukkan kuasanya yang begitu hebat, yang begitu luar biasa di dalam setiap proses perjalanan hidup kita. Hidup kita harus menjadi hidup yang penuh dengan keberserahan hanya kepada Tuhan. Lalu hal kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari firman hari ini, ingatlah untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi, tetaplah mengucap syukur. Pada waktu itu, bangsa Yahudi menetapkan hari raya Purim sebagai perayaan syukur mereka
atas karya keselamatan Allah yang menyelamatkan mereka melalui pribadi Esther dan juga pribadi Mordekai. Perjuangan demi perjuangan dilakukan oleh Esther, Mordekai. Bahkan nyawa mereka sekalipun menjadi taruhannya pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai hidup kita ini menjadi hidup yang lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus terus mengucap syukur kepada Dia yang adalah sumber kehidupan kita di dunia ini. Sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita, sumber segala apa yang kita perlukan, hanya Dia. Maka mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan. Karyanya begitu luar biasa dalam hidup kita. Maka apapun keadaanmu saat ini, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak hanya dalam keadaan sukacita, tidak hanya dalam keadaan senang-senang, tidak hanya dalam keadaan bahagia, riang, gembira, tapi dalam tiap pergumulan, dalam tiap tekanan hidup, dalam tiap problema apapun yang kau hadapi, tetap mengucap syukur, minta kekuatan, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang bersapaan dengan kami pada kesempatan hari ini. Kami belajar dari pribadi Esther, Mordekai yang dipakai Tuhan menjadi keselamatan di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Tuhan, kami juga tahu Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat di sekitar kami. Dimanapun kami berada ya Bapa, pakailah hidup kami menjadi garam dan terang, agar hidup kami tidak menjadi sia-sia, agar firman-Mu yang kami dengar juga tidak menjadi sia-sia. Begitu juga Tuhan, kiranya kami senantiasa menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami juga harus ingat untuk mengucap syukur kepada-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah bersapaan dengan kami, yang telah kami dengarkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.